Pemirsa, PT Medco Energi Internasional Tbk telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 1994. Rekan Rudi Handanu akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Rudi. Ya, baik Eliza dan pemirsa, saham PT Medco Energi Internasional Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 26 tahun lalu. Kita simak datanya. Kita lihat PT Medco Energi Internasional Tbk dengan kode MEDC, ini pencatatan pertama kali pada 12 Oktober 1994 di papan utama. Bidang usaha utamanya adalah crude petroleum and natural gas production di sektor mining, subsektor crude petroleum and natural gas production. Kita lihat pemilik saham dari PT Medco Energi Internasional. Yang pertama adalah PT Medco Daya Abadi Lestari, ini 8,9 miliar lembar saham atau 50,01%. Kemudian ada Diamond Bridge Pty Limited, ini 3,83 miliar saham atau miliar lembar saham atau 21,38%. Kemudian juga ada masyarakat 28,08%. Kita lihat pergerakan saham PT Medco dari Maret 2019. Ini di angka 915 per lembar saham sempat turun menjadi 740 di bulan Mei. Sempat naik sedikit tapi di September ini turun cukup tajam 635, tapi pada 30 Desember sempat naik kembali ke 910. Namun pada 9 Maret kemarin ini berada di level 478 rupiah per lembar saham. Demikian Eliza. Ya, baik. Terima kasih Rudi untuk data-datanya. Saya kembali ke Pak Hans. Pak Hans, ini tadi kita melihat pergerakan saham dari Medco sendiri. Cukup menarik, kita ingat di Desember kemarin memang saham Medco ini cukup banyak ya. Ini cukup baik untuk dikoleksi atau seperti itu ataupun diperjualbelikan. Karena naik begitu menjadi 910. Tapi sekarang kemudian kita lihat trennya menurun. Bahkan pagi hari ini aja juga sudah kembali turun jadi 43, kurang lebih 435 ya, 432. 32. Nah, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan saham ini? Ya, memang kalau kita lihat sempat naik tinggi waktu itu kan konflik di Timur Tengah panas gitu, ada Aramco diserang gitu, kemudian ada masalah di sana Amerika dengan Iran, harga minyak naik ke atas, sentimen Medco sebagai salah satu perusahaan, biarpun 23% doang produksinya dari minyak itu bergerak naik ke atas gitu. Nah, ini menyebabkan harga sahamnya yang cukup naik ke atas. Nah, sekarang memang masalah besarnya kan tadi kita udah bicara OPEC yang gagal menurunkan produksinya, dan mungkin akan agak lama masalah ini karena sebenarnya Rusia itu ingin setiap kali Rusia dengan Arab OPEC memotong produksi, pasar mereka diambil oleh Amerika dengan shale oil dan shale gasnya gitu. Jadi tentu mereka akan mematikan shale oil, shale gas, apalagi biaya produksinya cukup tinggi gitu. Nah, yang kedua adalah Rusia nampaknya memang tidak ingin menurunkan biaya produksi mereka ya, apalagi kalau kita tahu ekonomi dunia akan melambat ya karena masalah dari virus corona sendiri gitu. Jadi mungkin akan agak lama sehingga harga sahamnya bergerak turun ke bawah. Nah, ini yang mendorong kita lihat perusahaan melakukan aksi buyback ya gitu. Jadi mereka ingin buyback saham. Nah, buybacknya memang nggak terlalu banyak, berapa persen doang gitu. Tetapi buyback ini punya signal dari korporasi ya. Jadi kalau dia buyback ini mengatakan perusahaan itu udah murah, jadi manajemen yang tahu persis isi perusahaan mau melakukan buyback gitu. Jadi tujuannya menaikkan optimisme pelaku pasar supaya harga sahamnya bisa bergerak. Bisa naik lagi seperti itu. Oke, baik. Nah, tapi kalau kita juga melihat salah satu upaya yang dilakukan atau kita juga lihatlah paling tidak dari Capex yang tahun ini juga sekitar 340 juta dolar. Nah, Anda melihat angka itu seperti apa? Hans. Iya, memang kalau kita lihat mereka terus berusaha menaikkan capex juga ya gitu. Jadi supaya produksi ladang yang tadi bisa ditingkatkan gitu. Nah, memang kalau kita lihat mereka kan cukup menarik ya. Struktur mereka nggak cuma di minyak dong, ada di gas 59% dan kontrak jangka panjang 60% kontraknya. Kemudian ada di listrik. Listrik mereka pun diperkirakan bergerak naik gitu. Kontribusi 18% gitu. Jadi ini butuh capex juga gitu. Selain lagi minyak gitu. Tetapi di tengah harga minyak yang bergerak turun ke bawah, perusahaan cukup diuntungkan karena 51% pendapatan mereka dari skema cost recovery ya. Jadi ketika minyak rendah mereka bisa tercover juga oleh bantuan 51% dari cost recovery gitu. Nah, ini yang menyebabkan Medco tetap cukup menarik ya untuk dicermati dan diakumulasi. Oke, baik. Kita lihat ya tadi beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan ya terkait dengan capexnya 340 juta US dollar, terus belum lagi ia akan berencana untuk membor beberapa sumurnya, mengembalikan Blok A. Tapi kita juga tahu bahwa di tengah kondisi seperti ini tadi ya antara Rusia dan juga Arab Saudi yang masih belum menemukan titik temunya. Tapi
Anda melihat ini risiko sendiri yang akan dihadapi oleh Medco ini seperti apa Anda melihatnya? Iya, risiko terbesar mereka memang kalau kita lihat kalau pasar saham lagi bergerak turun, sulit mereka bergerak naik sendiri ke atas gitu ya. Kalau kita lihat seluruh pasar dunia bergerak turun. Yang kedua tentu kita melihat demand mereka kan terpengaruh juga ya, gas terpengaruh biarpun ada kontrak jangka panjang cukup aman gitu. Tetapi kalau kita lihat harga minyak pasti terpengaruh oleh masalah virus corona sendiri gitu. Dan orang berpikir bahwa mungkin ini ada 4 bulan, ada 6 bulan pengaruh ke dunia gitu. Tetapi yang harus kita lihat juga sesudah corona itu dunia akan resesi, mungkin ada 2 kuartal gitu akibat dari virus corona. Nah ini pasti mempengaruhi mereka juga gitu. Jadi ini pasti mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan terutama di harga minyak sendiri yang berkontribusi pada laba mereka. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Hans usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Corporate Action. Corporate Action akan kembali usai News Update.